Silakan. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan menampilkan paparan saya. Mohon konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan rencana penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Merdeka Bermain dalam Upaya Mengembangkan Student Agency pada Anak Usia Dini. Paparan kali ini akan berisi dalam 3 bagian. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Adapun hal yang menjadi hal latar belakang masalah penelitian saya ini yaitu pertama, pentingnya pendidikan anak usia dini bagi perkembangan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini sangat penting dan fundamental karena pada fase inilah seorang anak berada pada fase golden age gitu ya. Dan terlebih dalam penelitian artikelnya Trenggonawati itu disebutkan bahwa fase anak usia dini itu lompatan perkembangan, di mana perkembangan yang terjadi pada fase ini saya mengambil dari Jackman itu didefinisikan sebagai suatu perubahan yang sistematis dan adaptif berdasarkan urutan dan pola perkembangan tertentu. Oleh karenanya, dari pentingnya pendidikan anak usia dini ini, maka sebuah stimulus yang tepat itu harus diberikan kepada anak usia dini melalui pengalaman langsung yang bermakna. Tentu saja salah satu hal yang menjadi upaya untuk memberikan pengalaman bermakna itu yaitu melalui bermain. Nah, bermain di sini bermain yang bagaimana? Diharapkan itu bermain yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Saya di sini mengambil satu pengertian dari bermain itu sendiri dari teorinya DAP yang dikemukakan oleh Carol Gazwisky. Itu bermain yang menyenangkan yang melibatkan anak secara aktif untuk mengeksplorasi semua lingkungannya, entah itu lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Nah, di sini dengan adanya kegiatan bermain itu anak tentu saja idealnya itu bebas menentukan kegiatan bermain. Maka di dalamnya ketika anak sudah merasa bebas, itu anak menjalankan bagaimana hak pilihan dia, pengaturan diri dia, kepemilikan terhadap kegiatan yang dia lakukan, serta kontrol yang mengarahkan pembelajarannya sendiri. Hal tersebut ketika anak mempunyai kendali bermainnya tersebut, artinya dia memiliki agensi dalam dirinya. Nah, konsep agensi pada penelitian saya ini lebih ke bagaimana posisi anak itu menjadi agen aktif dalam kegiatan bermain mereka. Nah, dari agensi ini, salah satu pendapat dari Vygotsky itu mengemukakan bahwa dengan mengembangkan agensinya, seorang anak itu akan terbiasa mengambil keputusan di antara pilihan-pilihan tersebut dan mereka itu akan belajar bagaimana mereka bernegosiasi, bagaimana mereka berinteraksi di lingkungan sosialnya. Dan terlebih lagi dikuatkan lagi oleh teori Bandura yaitu teori sosial sosial teori sosial kognitif gitu, bahwa ternyata agensi pada seseorang itu terjadi secara individu, proksi, dan kolektif. Individu sendiri itu berkaitan ketika seorang anak bisa mengambil keputusannya sendiri, proksi itu ketika seorang anak belum bisa mengambil keputusan sendiri, tapi bisa melibatkan orang lain untuk membantunya, dan kolektif itu dia bisa memutuskan secara musyawarah dengan kemufakatan. Nah, sebentar. Nah, pentingnya bermain bagi anak usia dini ternyata memang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak gitu. Mulai dari kalangan terbawah yaitu tingkat lembaga di mana kurikulum yang dianut itu adalah kurikulum yang memang mendukung bagaimana mereka bermain dengan kebermaknaan tersebut. Dan dari pihak pemerintah sendiri itu berbagai inovasi
terus saja dilakukan untuk mengoptimalkan bagaimana pendidikan anak usia dini dapat terlayani secara optimal. Salah satu kebijakan yang terbaru yang sekarang memang sedang digalakan yaitu adanya kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri sekarang itu sudah 24 episode dan salah satu di antaranya episode ke-15 itu mengangkat bagaimana implementasi kurikulum yang mewadahi anak-anak untuk merdeka bermain. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Merdeka Belajar pada anak usia dini ini sudah saya singgung barusan bahwa ternyata merdeka bermain ya. Di sana diharapkan bahwa dengan merdeka bermain, anak-anak bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan dapat berpartisipatif. Sehingga anak-anak itu dapat bermain tanpa tekanan dan dapat membuat suasana yang membahagiakan. Nah, dari kebijakan Merdeka Belajar itu tentu saja itu berdampak kepada bagaimana kurikulum pada tahapan lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu dengan dicanangkannya kurikulum merdeka. Pada Permendikbudristek nomor 262/M/2020 itu pemerintah sebenarnya memberi kesempatan kepada sekolah itu untuk mengambil bagaimana penerapan kurikulum merdeka itu sendiri gitu. Apakah akan mengikuti program sekolah penggerak atau akan mengikuti secara mandiri. Nah, selain daripada itu, beberapa gap penelitian yang saya temukan gitu, kita merdeka belajar, akan tetapi beberapa penelitian itu masih mengatakan bahwa kegiatan bermain anak-anak itu masih banyak diintervensi oleh orang dewasa. Terus pembelajaran yang memang konon katanya harus merdeka ternyata masih homogen antar sekolah. Terus adanya paradigma bahwa anak yang suka bermain itu cenderung menunjukkan pembangkangan katanya terhadap orang dewasa. Dan satu hal yang menarik gitu yang dikemukakan oleh Iskandar dalam artikelnya bahwa ternyata permainan yang selama ini dikemas melalui pembelajaran tematik yang tampak menyenangkan ternyata terlalu mengawasi dan membatasi anak untuk berperan aktif sehingga anak kurang mampu menentukan pilihan bermain mereka. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi latar belakang bagaimana penelitian yang akan saya lakukan itu lebih berfokus kepada bagaimana suatu lembaga pendidikan anak usia dini itu dapat mengimplementasikan Merdeka Bermain untuk mengembangkan student agensi anak usia dini. Rumusan masalah yang akan saya paparkan dalam penelitian nanti itu terkait dengan bagaimana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Tentu saja itu yang terfokus kepada kurikulum merdeka yang dijalankan oleh lembaga tersebut yang lebih memfokuskan atau mengembangkan student agensi pada anak usia dini. Termasuk di dalamnya mengenai kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai program pembelajaran di Lembaga PAUD di Kabupaten Subang yang mengimplementasikan Merdeka Bermain. Dan tujuan khususnya itu untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga kalau misalkan ada kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Baik, Ibu semua, untuk kajian teori dalam penelitiannya itu saya akan membawakan atau ini kan mengenai pendidikan anak usia dini mulai dari hakikat, karakteristik, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Termasuk di dalamnya mengenai bagaimana merdeka bermain untuk anak usia dini. Nah, di sini saya ingin di dalamnya itu menggali bagaimana merdeka bermain dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini memang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengutamakan kemajuan anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan itu adalah ruh dari konsep merdeka bermain itu sendiri. Dan hal lain yang saya garis bawahi di sini pendapat dari sebuah artikel dari Ainia itu esensi dari Merdeka Bermain adalah adanya kebebasan berpikir anak sehingga menguatkan karakternya karena anak dapat mengeksplorasi pengetahuan di lingkungannya sesuai dengan hal yang diminatinya.
Dan masih mengenai kajian teori terkait dengan Merdeka Bermain ini sendiri, itu karena nantinya akan berhubungan dengan bagaimana program pembelajaran di lembaga PAUD, itu saya mengupas mengenai bagaimana kurikulum Merdeka PAUD itu dilihat dari mulai kebijakan yang menurut Kepmendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022. Dan di dalamnya itu nanti bahasannya mengenai struktur kurikulum yang terbagi menjadi dua untuk jenjang PAUD itu sendiri, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di dalamnya itu capaian pembelajaran, bagaimana fase pondasi yang mencakup empat CP yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Serta bagaimana dimensi dan tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kenapa saya mencantumkan duanya, karena nanti akan berhubungan dengan tempat penelitian yang akan dilakukan. Jadi untuk apa ya, kemungkinan apakah itu masuk ke intrakurikuler atau masuk ke kegiatan P5-nya. Dan nanti di dalam kajian teori juga itu akan dikupas mengenai bagaimana kurikulum operasional dan mekanisme dari implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya mengenai student agency. Nah, student agency di sini itu mengacu kepada posisi anak untuk menjadi agen aktif dalam kegiatan belajar mereka sendiri. Dan student agency ini salah satu teori yang saya ambil dari teori sosial kognitif Bandura, itu menyebutkan bahwa teori ini ternyata sebuah kunci yang dimana dengan menguasai di dalam teori sosial kognitif ini lebih memahami bagaimana agensi seorang individu dengan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi teori ini mengadopsi perspektif agensi di mana individu dan adalah produsen dari pengalaman dan peristiwa. Mungkin maksudnya di sini adalah kegiatan bermain anak-anak itu sendiri. Dari metode penelitiannya, ini adalah penelitian kualitatif di mana berlandaskan post-positivisme yang memandang inquiry sebagai serangkaian langkah terkait dengan secara logis, percaya pada berbagai perspektif dari partisipan, dan adanya teori yang harus kuat gitu, sehingga nanti adanya hubungan yang erat antara keyakinan peneliti dengan tindakan penelitiannya. Dan desain penelitiannya itu yaitu studi kasus dengan mengeksplorasi kasus yang terdapat di lembaga-lembaga PAUD gitu, yang akhirnya nanti melalui pengumpulan data terperinci melibatkan berbagai informasi sehingga menghimpun data. Nah, penelitian ini sebenarnya fokus bagaimana implementasi Merdeka Bermain di PAUD yang dikemas dalam program-program sekolah. Artinya program-programnya kemungkinan ada di program intrakurikuler atau di program P5, dan ini yang lebih berfokus lagi dalam pengembangan student agensi pada anak usia dini. Untuk teknik pengumpulan data itu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk observasi sendiri, ini saya di paparan saya beberapa contoh mungkin rencana untuk format observasinya itu dimulai misalkan dari karakteristik lembaga PAUD, bagaimana dari nanti dari lembaganya, dari sisi muridnya, dan lain sebagainya. Termasuk dari wawancara, responden yang akan nanti terlibat itu mulai dari warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan murid, serta orang tua atau masyarakat yang terlibat. Nah, di sini contoh instrumen untuk rencana wawancaranya itu yang dari responden murid dari aspek misalkan menyampaikan ide, pendapat, gagasan. Nah, aspek yang terkait dengan murid itu sendiri nanti akan diambil dari bagaimana kompetensi student agensi yang ada pada berfokus kepada teori Bandura itu sendiri. Dan untuk studi dokumentasi ini nanti akan berupa dokumen kurikulum operasional, terus modul ajar atau modul proyek, penilaian, termasuk di dalamnya ada dokumen kerjasama sekolah juga. Kalau misalkan nanti programnya melibatkan program pihak luar gitu, termasuk nanti akan dokumennya itu berbentuk foto atau video kegiatan, rekaman audio, termasuk testimoni kegiatan, serta dokumentasi lainnya yang mendukung.
Nah, tempat dan partisipan penelitian. Tempat penelitian ini rencananya akan dilakukan di TK Negeri Pembina Kecamatan Subang dan PAUD IT Asifa Kecamatan Jalan Cagak. Semuanya berada di Kabupaten Subang. Partisipannya ini melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari murid, anak didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, ataupun masyarakat sekitar pada kedua lembaga tersebut. Pertimbangan dalam pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan data lembaga yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, serta analisis praobservasi bahwa ternyata keduanya memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda, itu baik ditinjau dari segi lingkungan belajar, karakteristik masyarakat, karakter lembaganya, dan kekhasan lainnya. Analisis data, saya mengambil dari Sugiono gitu ya. Untuk analisis data itu sendiri dimulai dari reduksi data, di mana saya akan mengumpulkan semua data yang terdapat dari wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan dengan implementasi Merdeka Bermain. Selanjutnya penyajian data itu data yang sudah direduksi, yang sudah dikumpulkan, yang sudah dikesimpulkan mungkin ya, ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi secara menyeluruh. Dan terakhir itu penarikan kesimpulan. Untuk isu etik penelitian itu sendiri, yang pertama mengenai izin penelitian kepada pihak-pihak terkait. Berhubung yang satu lembaga itu negeri, yang satu lembaga swasta, jadi pihak-pihak terkait yang nanti terlibat dalam perizinannya, yayasan, tim manajemen, pengawas, kepala sekolah dari kedua lembaga tersebut. Dan untuk penjelasan istilah dalam penelitian, dalam Merdeka Bermain, memberi kebebasan kepada anak usia dini untuk menentukan kegiatan bermainnya menurut caranya sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Dan hal ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak anak untuk bermain. Dan mengenai student agency pada penelitian ini mengacu secara individual maupun kemampuan sosial, diantaranya mampu menyuarakan ide gagasannya, membuat pilihan, mengungkapkan keingintahuannya, mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam lingkungannya, mengkomunikasikan pemahamannya, serta melakukan tindakan nyata sebagai proses belajarnya. Dan terima kasih. Baik, mungkin ini Bu paparan dari proposal saya. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Teh Risa. Demikian tadi para penguji, Teh Risa sudah menyampaikan proposal penelitiannya dengan mengambil judul implementasi Merdeka Bermain dalam mengembangkan student agency pada anak usia dini. Ya, oke, kita akan masuk mungkin pada sesi diskusi. Mohon para penguji berkenan untuk memberikan tanggapannya terhadap ide Teh Risa tadi untuk penelitian yang akan dilakukan, juga mungkin beberapa masukan terkait dengan proposal yang sudah disampaikan. Mangga. Kesempatan pertama boleh ke Bunda Eis atau ke Bunda Rita dulu? Bunda Rita dulu, punten deh. Oke. So, boleh Bu Rita dulu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Hendy Juhaindi MSI dan juga Ibu Kaprodi Bu Dr. Diskurniati MPD. Ini sebelumnya harusnya dengan Bunda Ulan juga ya, Teh Risa ya, pengujinya ya, kalau tidak salah ya. Enggak, kayaknya Enggak, kalau untuk seminar enggak. proposal 2 saja. Seminar memang 2. Oh, di Dua ESTA saja. saya lihat ada Bunda Erna, bukan ya? Oh, mungkin untuk menguji yang lain mungkin. Oh, iya, baik, baik. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal, selamat sebelumnya kepada Teh Risa Fitria yang sudah memaparkan dan juga sudah membuat proposal penelitian untuk tesis sekitar 75 halaman ya, sampai saya bacanya lumayan. Dari kemarin nggak beres-beres, baru beres tadi jam 11 siang. Nah, ada beberapa hal yang ingin sedikit didiskusikan dan dikonfirmasi terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh Teh Risa. Tadi beberapa sudah ada sedikit bayangan dan jawabannya dari paparan Teh Risa ya. Nah,
Yang pertama ini ada sekitar 20 nih, semoga bisa cepat ya saya mengkonfirmasinya. Yang pertama terkait dengan lembar pengesahan TTD pembimbing, kaprodi, dan penulis itu belum kalau yang saya terima belum ditandatangan ya Teh ya. Mungkin nanti dilengkapi karena untuk pengesahan digital mungkin ya. Saya pikir bisa menggunakan digital karena itu penting sebagai syarat administrasi ya Teh ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya agak sedikit cari informasi ya. Student agency itu apa? Tapi dari apa yang sudah dibaca dan saya baca beberapa referensi, ini sesuatu yang mungkin orang atau peneliti jarang diangkat, tapi sebetulnya itu ada bagian lain yang peneliti lain mengangkat dengan istilah yang lain, gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya konfirmasi adalah bagaimana ini Teh Risa sebagai calon peneliti tesis relevansi dari student agency ini dengan konsep bermain ya, dengan konsep bermain, merdeka bermain, karena yang digunakan ini merupakan ciri khasnya daripada kurikulum merdeka. Kalau dibilang tadi di judul adalah implementasi merdeka bermain, bagaimana nanti ketika menempelkan konsep merdeka bermain, maka nanti akan berbicara bahwa sekolah yang menggunakan konsep merdeka bermain tentu saja sekolah yang menerapkan IKM, sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian ditempelkanlah dengan variabel terikatnya itu adalah student agency ya. Tadi saya pikir student agency itu agen apa gitu ya. Saya cari-cari karena yang saya tahu kalau mahasiswa misalnya agent of perubahan gitu. Oh, ternyata hal-hal yang kaitannya dengan yang menempel pada anak usia dini juga bisa ditempelkan karena mungkin dianggap tepat untuk kurikulum mereka. Tapi saya ingin lebih sebagai peneliti kaitannya itu apakah ada kaitannya gitu ya, untuk relevansinya apa sih student agency itu dengan kurikulum merdeka dan merdeka bermain di PAUD. Silakan. Ini sebetulnya bukan sidang ya, cuma ingin bahwa ini bahwa Teteh mengangkat ini memang ada hubungannya gitu ya. Kalau dalam istilah di proposal penelitian ada state of the art-nya gitu ya. Karena orang-orang kan akan salah satunya mengaksesnya karena ada ada keunikan atau ada di art-nya itu ada gitu. Oh, ini yang membuat keunikan penelitian itu diangkat gitu. Enggak. Iya, baik. Bu Heni, mohon izin saya langsung menjawab. Iya, silakan, langsung saja. Ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terkait dengan bagaimana relevansi dari student agency dengan kurikulum merdeka, apalagi nanti dikaitkan dengan merdeka bermain, itu memang hal menariknya ketika saya mencari sumber yang berasal dari Indonesia mengenai student agency memang sangat terbatas gitu ya. Tapi ketika berbicara terkait dengan artikel yang dari luar, ternyata itu sesuatu hal yang memang sudah lama gitu. Dan di sini saya menemukan ketika menggali bagaimana konsep merdeka bermain itu diimplementasikan, terus bagaimana saya membaca lebih dalam, menelaah dari student agency itu, ternyata wah, hal menariknya itu ketika seorang anak bisa dengan dengan mudah dia memilih bermainnya bagaimana dengan mood dia, dengan passion dia. Oh, ternyata dia di dalam intern anaknya itu dia sudah bisa menentukan saya butuh ini loh. Saya tertarik dengan hal ini loh. Dari sekian hal-hal bermain yang tertarik, oh ternyata yang ini yang lebih tertarik. Dan dia mengkomunikasikan hal tersebut kepada teman-temannya atau kepada gurunya, mengajak mereka untuk bermain versi dia gitu kan. Nah, oh ternyata di sana student agency. Nah, terkait dengan bagaimana kurikulum merdeka atau merdeka bermain,
hal menariknya itu ketika misalkan sekarang itu kan memang lagi booming sekali ya, yang namanya IKM gitu. Dan dari kedua lembaga tersebut, saya surveinya itu, sekarang ini sudah menerapkan IKM secara mandiri. Nah, apakah benar-benar konsep merdeka bermainnya itu ada? Apakah di dalamnya memang student agency itu terkembangkan? Atau hanya konsep merdeka bermain misalkan versi guru-gurunya atau versi dewasanya atau versi apanya? Nah, di sanalah hal yang menurut saya, oh ini kayaknya tertarik nih kalau misalkan saya melakukan penelitian. Apakah benar konsep merdeka bermain ini benar-benar merdeka bagi anak gitu. Nah, tentu saja kalau misalkan ada oh iya ternyata nanti misalkan ketika penelitiannya itu hasilnya oh iya ternyata memang sangat memerdekakan anak gitu. Nah, yang student agency ini kemampuan-kemampuan yang tadi dikemukakan oleh Vygotsky dan teori Bandura itu apakah memang tercapai ke arah sana atau hanya sebatas bagaimana anak-anak hanya asik dan senang saja gitu. Nah, di sanalah saya ingin lebih menggali gitu. Implementasi merdeka bermain ini apakah memang benar-benar mengembangkan student agensi anak tersebut ataukah hanya mengenalkan gitu. Dan memang tentu ya diharapkan ketika misalkan seorang anak agensinya itu sudah terkembangkan, sudah terstimulus dengan baik, itu ya luar biasa kalau misalkan menurut saya, apalagi nanti dikaitkan dengan misalkan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, Bu Dr. Rita. Oke, saya tangkap. Nah, Teh, kemudian ini kan istilah student agency ini terkait dengan sesuatu yang memang kalau di SD, SMA, SMP sih dan setingkat ke atasnya, saya pikir bisa ya ditanamkan. Nah, akan tetapi untuk di PAUD, saya pikir perlu perlu stimulasi ya. Walaupun anak memang diberikan kemerdekaan, apapun itu istilahnya, mau merdeka bermain, mau merdeka belajar, apapun, tapi tetap anak itu kan belum secara nalar, belum secara kognitif, dia punya pilihan yang terbaik buat dirinya. Tentu saja perlu ada semacam stimulasi atau hal yang lain yang mungkin di penelitian Teteh ini akan menjadi ciri khas student agency untuk PAUD itu seperti apa sih sebetulnya yang akan Teteh angkat sebagai variabel terikatnya? Iya, baik. Untuk konsep student agency yang mungkin versi PAUD gitu ya, versi anak usia dini itu sendiri, sebenarnya tadi sudah saya sedikit ulas di bagian bab 1 mengenai sebentar Bu. Di halaman berapa Teh? Mohon maaf, bab 3. Mohon maaf. Di bab 3 ya. Halaman berapa tuh Teh? Bentar. Sini instrumen ya. Nah, penjelasan istilah halaman 61. Nah, di sini student agensinya itu jadi fokus ke bagaimana seorang anak usia dini itu dia mampu menyuarakan ide gagasannya, membuat pilihan, mengungkapkan keingintahuannya, mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam lingkungannya, mengkomunikasikan pemahamannya kepada orang lain, serta melakukan tindakan nyata sebagai proses belajarnya. Jadi ini kemampuan-kemampuan student agency untuk anak usia dini ini saya mengambil dari sebuah artikel di mana artikel tersebut itu melandaskan penelitiannya kepada teori Bandura dan Vygotsky gitu. Jadi dari kemampuan-kemampuan tersebut dikerucutkan bahwa oh ini kemampuan ini yang memang sekiranya dilakukan student agency versi anak usia dini. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Nah, jadi irisannya terlihat ya Teh ya. Nanti Teteh ketika di bab 1 sebenarnya itu Teteh kaitkan ke situ gitu. Dan saya belum melihat di bab 1 sebetulnya saya memancing biar Teteh itu mengkaitkan gitu. Dan kalau dipreteli lagi di kurikulum merdeka untuk anak usia dini itu ada istilah
ketika mengembangkan kurikulum di KOSP itu anak itu dibutuhkan idenya ya. Iya. Jadi salah satu yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya itu pendapat anak, ide anak, gagasan anak, ingin bermain apa, mungkin di kurikulum nanti ingin di modul ajarnya dimasukkan apa, ingin di kurikulumnya nanti disediakan sesuatu yang seperti apa, itu ide anak ditanya dari awal. Nah itu mungkin yang bisa dijadikan bahwa memang agensi student agency di PAUD itu dari awal memang diminta pendapatnya. Tapi seperti apa gitu. Maka anak bisa dipertanggungjawabkan ide-idenya. Nah, terlepas dari itu intinya kebutuhan anak, keinginan anak itu kan kita tidak tahu ya, guru dan sekolah tidak tahu, orang tua tidak tahu. Tapi ketika di awal sebelum membuat KOSP ditanya, maka keinginan anak itu ketika membuat daily plan, ketika membuat modul ajar atau katakanlah sekarang proyek P5 dan sebagainya, itu ide anak sudah terbawa gitu, sudah terbawa ketika kurikulum itu di istilahnya di awal-awal tahun pertama ketika anak masuk itu digulirkan. Nah di situ kalaupun mau teteh mengejar student agency-nya itu di awal pembuatan KOSP coba saja nanti ditanyakan ya apakah ide anak itu juga dibawa atau dimintai pendapat ketika awal-awal sekolah mana tadi TK, ITA, SIPA membuat KOSP ya. Saya pikir ini penting biar mewadahi dan mengembangkan student agensinya itu tepat gitu ya Teh ya. Iya, baik. Oke. Nah, berikutnya ini yang ke-45 saya lewat karena sudah jelas oleh Teteh. Nah, ini di bab 1 ada pertanyaan penelitian, ini banyak banget ya Teh, 5 ya. Iya. Saya pikir kalau terlalu banyak pertanyaan penelitian maka nanti Teteh akan membahas di bab 4-nya itu banyak juga gitu ya. Nah, silakan kalau saya sih nggak masalah selama peneliti nanti mau atau bisa menjawab, tapi coba lebih efektifkan lagi kepada hal-hal yang mana sih urgensinya yang bisa menjawab judul atau apa namanya pertanyaan inti ya. Saya pikir 2 atau 3 pertanyaan juga cukup gitu ya. Yang penting menjawab bagaimana pengembangan student agency ini bisa terjawab dengan implementasi Merdeka Bermain gitu ya. Mungkin di pertanyaan saya lupa ya pertanyaan mana yang paling ngepas gitu ya. Di bab 1 di halaman berapa ya Teh? Saya tidak catat pertanyaannya tapi saya pikir ada beberapa yang memang lebih merger saja pertanyaannya ya Teh ya. Halaman 4 berapa nih saya lupa. 4. Ya. Nah, ini kan Teteh melihatnya kepada perencanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Bermain, ya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kalau memang langsung saja ke implementasi, karena nanti untuk menjawab perencanaan, pelaksanaan itu akan merger di pertanyaan implementasi Merdeka Bermain di bab 4, di pertanyaan 4 nih Teh. Karena perencanaan, pelaksanaan, penilaian ini bagian dari implementasi Merdeka Bermain, apalagi di kurikulum Merdeka tidak mengenal penilaian tapi asesmen ya yang berdiferensiasi, terus tidak mengenal kegiatan yang pembelajaran yang berbeda tapi project ya, terus di pelaksanaannya juga lebih kepada kegiatan belajar atau modul ajar atau bahan ajar, sehingga nanti saya pikir ini tidak lagi yang klasik pertanyaan-pertanyaan yang baheula gitu, yang dulu ketika ditanyakan di kurikulum sebelumnya gitu. Tapi kalau udah ada kalimat implementasi Merdeka Bermain dengan student agency, saya pikir sudah menjawab pertanyaan 1, 2, 3. Kan nanti di dalamnya teh ada bagaimana pra, bagaimana inti, bagaimana penutup, atau di P5 yang akan Teteh bahas ya. Kalaupun mau P5-nya itu yang ditanyakan atau bukan ditanyakan ya, proyeknya itu seperti apa gitu. Jadi yang dibawa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ke Merdeka Bermainnya, ke yang ciri khas Merdeka Bermainnya atau kurikulum merdekanya, bukan hanya sekedar perencanaannya kumaha, pelaksanaannya kumaha, penilaiannya kumaha. Seperti itu ya Teh ya. Silakan nanti cari kalimat yang tepat untuk menanyakan dengan judul itu. Saya pikir yang poin 4 itu bisa dijadikan inti pertanyaan di bab 1. Nah, untuk yang nomor 5 nih ya, kan ada begini Teh, 1, 2, 3 di merger. Jadi bagaimana implementasi Merdeka Bermain untuk mengembangkan student agency pada anak usia dini ya. Jadi 1, 2, 3 nanti ada jawaban-jawaban kecilnya itu pasti ke arah situ gitu ya. Nah, untuk 4, 5 apa sih Teh esensinya, kenapa Teteh menanyakan kendala, kenapa Teteh menanyakan upaya gitu. Iya. Baik Bu. Jadi ketika
rencananya itu saya ketika nanti penelitian di mana misalkan ada suatu permasalahan satu lembaga yang memang misalkan belum optimal melaksanakan kurikulum merdeka dengan pengembangan student agency ini, saya ingin tahu dari kekurangan-kekurangan tersebut, lembaga tersebut hambatannya apa saja yang ditemukan, entah itu unsur dari intern sekolah misalkan ataupun misalkan luar dari sekolah. Nah, kalau misalkan ada itu upayanya tentu saja hal tersebut memberi nantinya itu penelitiannya itu akan memberi gambaran ke masyarakat atau ke pendidik yang lainnya gitu. Oh, ternyata kalau misalkan permasalahan seperti ini salah satu opsi yang dijadikan upaya tersebut bisa saja misalkan jadi inspirasi atau apa gitu. Jadi maksudnya lebih ke sharing nantinya tentang solusi dan permasalahan itu, Bu. Oke, jadi nanti untuk menginspirasi peneliti-peneliti berikutnya mungkin ya. Tapi kalau saya pikir sih silakan saja ya. Cuma esensinya itu tidak begitu nampak dengan judul gitu ya. Kalau saya boleh saran. Tapi silakan sajalah. Kalaupun mau mungkin di merger pertanyaannya gitu ya. Karena nanti jawabannya juga akan sedikit ya. Tapi lah kalau pertanyaan yang satu kan mundel ya, yang tadi yang kedua tiga itu akan mundel dengan studi kasus ya, dengan nanti data-data yang Teteh dapatkan. Tapi kalau cuma nanya apa sih kendalanya? Oh, kendalanya misalnya kurang dana ya, gitu ya. Atau misalnya proyeknya apapun lah nanti jawaban dari guru ya. Kendalanya kumaha ya, tambahin itu mah hal yang biasa gitu. Tapi kalaupun ada sesuatu yang memang diperlukan untuk student agensinya, nah paling itu yang kalau mau dianggap bahwa itu misalnya penting ya, kendala dan hambatan. Terus saya sih berpikirnya tantangan ya. Kalau kendala hambatan itu pasti ada sama. Tapi kalau mau sih tantangan. Nah kalau tantangan itu pasti menjawab kendala dan menjawab upaya. Ya, tapi kalau kendala mah nanti tuh sesuatu yang normatif jawabannya ya. Kalau upaya juga pasti yang normatif. Tapi kalau tantangan itu kan sesuatu yang harus dihajar istilahnya, sesuatu yang memang harus dicari solusinya gitu ya, solusi terbaiknya. Baik, itu terserah Teteh nanti kalaupun ada silahkan, tapi satu pertanyaan saja ya, karena nanti akan kurang banyak jawabannya gitu ya di bab 4 ya. Nah oke, kemudian berikutnya ke bab 2 ya Teh ya. Nah di bab 2 ini Teteh terlalu banyak kalau menurut saya ya. Bab 2 itu kalau bisa dipangkas yang perlu-perlunya saja gitu. Karena konsep yang diangkatnya Merdeka Bermain, tapi kurikulumnya tidak harus semuanya dijelaskan gitu ya Teh ya. Apalagi yang normatif. Nah, normatifnya pasti di aturan juga banyak gitu. Tapi angkat sesuatu yang memang kurikulum merdekanya secara garis besar di PAUD dan konsep Merdeka Bermainnya gitu ya. Kemudian oleh Teteh nanti kaitkan dengan tadi kan Teteh bicara kodrat alam ya, bicara Merdeka Bermain. Nah, saya pikir itu yang perlu dibahas ya. Fitrah anak, kemudian merdeka. Ini kan ada kaitannya tadi kalau nggak salah yang saya simak itu konsepnya Ki Hajar Dewantara ya. Nah, pertanyaan saya nanti kodrat alam, fitrah anak dengan merdeka bermain anak apa bedanya Teteh? Untuk nanti di bab 2 itu dicari teori ini loh yang mendukung konsep student agensinya. Ini belum bicara student agensi ya, tapi merdeka bermain anaknya nih. Nah, konsep yang diusung oleh Merdeka Bermain oleh Ki Hajar Dewantara itu kan sebetulnya umum ya Teh ya. Tapi untuk ke fitrah anak dan ke Merdeka Bermainnya itu tidak dijabarkan secara khusus oleh beliau gitu. Nah, gimana Teteh nanti mendeskripsikan di bab 2? Iya, baik Bu. Oke, itu sebetulnya tidak perlu dijawab, nanti aja di ujian ya kalau ujian ada pertanyaan itu ya. Walaupun saya tadi cari-cari kodrat alam, fitrah anak, merdeka bermain itu berbenturan nggak sih? Kalau berbenturan, nah cari yang relevannya gitu ya. Karena di kodrat alam itu kan anak itu kan kodratnya ada 8 ya. Nah itu malah tidak ada, saya baca. Salah satunya ada kodrat belajar, karena konsep belajarnya itu bermain. Nah di situ Teteh kalau mau ngepcer gitu ya, kalau mau Teteh jelaskan. Kemudian fitrah anak apa konsep-konsep yang memang saya pikir perlu ada gitu. Nah kemudian nanti di merdeka bermainnya yang tadi Teteh jelaskan ya. Oke, sehingga jangan terlalu banyak. Kalaupun ada kurikulumnya, konsep kurikulumnya mangga. Nah kemudian Teteh juga tadi di bab 2 itu berbicara fase fondasi TK ya. Nah mangga itu dimasukkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Kaitkan aja dengan student agensi. Nah, student agensi di fase fondasi kenapa?
di fase fondasi ini di kurikulum Merdeka, student agency ini perlu. Nah, nanti bicaranya ke situ, terutama di level TK ya, itu bab 2. Ini nggak perlu dijawab, tapi saran saja. Kemudian transisi PAUD ke SD, teteh berbicara itu kalau tidak salah di bab 2. Walaupun apa hubungannya sih kalau menurut saya, oke lah, kemarin banyak seminar-seminar tentang itu. Malah akan ada undang-undangnya ya, yang transisi PAUD ke SD itu seperti apa, bagi anak-anak yang nggak sekolahnya kelamaan di PAUD, tapi dia harus ke SD seperti apa, boleh. Tapi saya pikir ini tidak ada hubungannya, kalaupun ada kaitan aja dengan student agensinya ya. Terus saya juga berbicara tentang literasi, numerasi, sains, teknologi, rekayasa, dan P5 ya. Nah, kalau mau ini teteh jadi bahan ajar untuk student agensi itu, teteh mau masuk kemana gitu, mau berkurikulum mau merdeka bermainnya di student agensinya itu, mau teteh masukkan ke konsep yang mana, apakah di bermain yang literasi, numerasi, matematik, sains, teknologi, atau rekayasa, atau seni ya. Jadi jangan semuanya dibahas. Dan kita mau bukan membahas literasi, numerasi, sains, tapi student agensinya, begitu ya teh ya. Jadi di bab 2 cari student agensi yang nanti bahan ajar proyeknya itu masuk ke ke yang tadi disebut aspek perkembangan yang mana, gitu ya teh ya. Kemudian si student agensi tersebut masukkan oleh teteh ke elemen yang mana, karena teteh bicara juga 3 elemen tuh. Nanti kebanyakan nih ya, elemen nilai agama, budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi yang tadi saya sebutkan juga. Nah, teteh kaitkan saja student agency itu masuk ke elemen mana. Oke lah, elemennya sebutkan 3. Nah, tapi student agency ini di Kurmer masuk ke nilai agama kah, budi pekerti kah, jati diri kah, atau dasar-dasar literasi dan sebagainya. Mana yang paling pas? Kalau misalnya jati diri, oke, teteh mengcapture itu, kaitkan. Jadi bab 2-nya tidak kemana-mana, tidak umum, tidak normatif. Gitu ya, teh ya? Oke. Nah, kemudian teteh juga karena ini berbicara tadi penilaian di pertanyaan, maka harusnya yang diangkat itu asesmen berdepresiasi, asesmen yang berlevel per kebutuhan anak ya teh ya. Nah, itu tidak ditanyakan di pertanyaan penelitian, makanya tadi saya bilang lebih baik yang evaluasi secara normatif tidak diadakan, kecuali teteh mengcapture asesmen yang ciri khas merdeka bermain. Nah, itu mah boleh. Karena nanti berbeda jawabannya dengan evaluasi secara umum ya. Kecuali prinsip asesmen yang teteh angkat adalah, karena teteh di bab 2 mengangkat prinsip asesmen ya, saya baca, dan itu memang ciri khas dari kurikulum Merdeka Bermain. Kalaupun mau cari asesmen untuk menilai student agensi seperti apa. Nah, ini mah boleh nanti ditanyakan di pertanyaan penelitian ya teh ya. Misalnya student agensi itu di asesmennya itu harus tadi mengembangkan kepribadian pilihan-pilihan anak ya. Mungkin ke jati diri ya, kalau secara sekilas saya lihat, atau ke karakter di fase di elemen nilai agama, budi pekerti, atau di jati diri, itu yang lebih tepatnya mungkin ya. Tapi aja nanti cari mana yang pas gitu. Nah, sehingga nanti si prinsip asesmen yang ciri khas Kurmernya, Merdeka Bermainnya akan masuk gitu ya teh ya. Oke, kemudian teteh juga berbicara modul ajar, bahan ajar ya di bab 2. Ini teh meni banyak loh bating kalau menurut saya mah ya teh ya. Nah, kalau mau teteh modul ajar, bahan ajarnya nanti capture untuk student agency itu yang seperti apa. Modul ajarnya dari yang ada, dari 4 pilihan topik, mana nih yang bisa dipilih gitu ya. Walaupun nanti memang di jawaban di bab 4 nanti kalau teteh ini menjadi judul tesis gitu ya teh ya. Tapi teteh bicara modul aja jangan terlalu umum gitu ya teh ya. Terus teteh juga mengcapture P5 walaupun di judul teu aya, tapi bisa jadi student agency karena bagian ekstrakurikuler itu P5, teteh tadi cerita mau memasukkan apakah di P5-nya atau di proyek pembelajaran yang biasa ya. Nah, itu mah pilihan teteh nanti sebagai peneliti. Teteh mau memasukkan keduanya, bagus, jadi proyek P5 yang sebagai ekskul, atau proyek yang PBL di kelas yang mengangkat jati diri dan juga elemen budi pekerti misalnya ya, atau masuknya kemana sih student agency, nanti teteh yang tahu sebagai peneliti gitu ya teh ya. Jadi nanti tong bating itu banyak banget ya, dari mulai bab 2 itu mungkin dipangkas mana yang paling penting ya. Kemudian teteh juga bicara perangkat ajar, kalau tidak salah yang saya baca ya, itu ada modul project, modul ajar, buku teks. Nah, teteh nanti kaitkan lagi dengan di sekolah tempat teteh penelitian itu mana aja sih yang menjadi student agensi itu gitu ya. Jadi tidak semuanya, karena kita tidak membahas modul ya, tidak membahas modul ajar dan buku teks, tetapi yang kaitannya dengan student agensi itu ya teh ya. Karena kalau banyak yang dibahas liur nanti ya, sebagai peneliti fokus saja ke student agensinya. Nah, kemudian tadi juga berbicara KOSP.
Padahal Teteh tidak berbicara tentang kurikulum ya. Tapi Teteh mah berbicara parsialnya, yaitu merdeka bermainnya. Tapi Teteh bicara juga tentang KOSP, kurikulum operasional pendidik. Nah, kalau mau sih itu di awal ceritanya. Jadi dari KOSP ke tujuan pembelajaran, ke kan alur merdeka itu seperti itu ya, baru ke kegiatan. Teteh jangan bicara di akhir KOSP, agak kurang pas atau hilangkan saja ya. Ya. Coba lihat kalau tidak salah di poin mana Teteh bicara KOSP di bab 2. Oke, sekarang ke bab 3 Teh, metode. Nah, Teteh kenapa sih studi kasus? Apa hubungannya studi kasus dengan judul tadi? Apakah tepat dengan studi kasus? Ya, jadi karena memang lebih fokus ke bagaimana kedua lembaga tersebut kan sudah istilahnya terdata sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri gitu. Nah, Oke, di level berapa Teh? Di level berapa ya sekolah ini? kalau Level yang 1, awal 2, itu 3. kalau yang semester sekarang kedua lembaga tersebut sama-sama mandiri belajar, tapi ketika Berarti kemarin level 3 ya? Sekolah praobservasi penggerak. bukan. Sekolah Jadi penggerak. lebih ke Oh, bukan. mandiri berubah. Artinya setelah Oke, proses lebih mandiri tinggi ya. belajar, iya lebih tinggi dari Oke. mandiri belajar. Oke. Nah, itu keunikan kenapa dipilih ya Teh ya. Iya, Karena kalau misalnya cuma di level 1 atau di level 2 mungkin agak kurang pas kalau menurut saya ya. Tapi kalau level 3 oke ya. Level 3 oke. Apalagi sudah mandiri belajar dan dia memang dipercaya oleh pemerintah untuk mengembangkan sendiri ya. Oke, tapi Teteh nanti baca lagi lah mana sih yang paling tepat untuk rujukan untuk sekolah yang bisa mengembangkan studi agensi ya. Kemudian sampelnya juga saya pikir tadi sudah dijelaskan ya keunikan. Oke, yang penting sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka, kalau enggak mah yang percuma gitu ya. iya, Tidak bisa di ini. Nah, kemudian Teh, ini ada satu hal yang menjadi ciri khas di Merdeka Bermain atau di kurikulum Merdeka itu ada komunitas praktisi ya. iya betul. Nah, itu harus dibawa-bawa karena bedanya dengan kurikulumnya, komunitas praktisi, masyarakat, industri, ortu dan sebagainya itu menjadi ciri khas. Nah, gimana nih student agency ini dengan kiprah mereka-mereka ketika di proyek harus ada? Gimana nanti di-link-kannya, dihubungkannya? Di Iya, proyeknya seperti apa? iya. Terkait dengan komunitas praktisi atau komunitas belajar mungkin ya Bu ya istilahnya. Ya. Komunitas belajar ini memang itu terbentuk dari bisa jadi beberapa guru, bisa jadi beberapa sekolah yang tentu saja ketika mereka bersama-sama sharing ataupun saling berbagi mengenai keilmuan apapun gitu terkait dengan kurikulum merdeka, tentunya itu menuntut adanya suatu implementasi ketika sudah didapat ilmu misalkan ya diimplementasikan. Nah, nanti mungkin keterkaitan dengan bagaimana merdeka belajar ke anak-anaknya sendiri. Artinya ketika satu sekolah sudah mengupdate ilmunya untuk implementasi tersebut, anak-anak tersebut kemungkinan besar akan merasakan bagaimana konsep dari merdeka bermain itu sendiri. Itu lain halnya dengan mungkin sekolah yang memang sama sekali tidak terlibat dalam komunitas belajar gitu, yang maunya berada di circle zona nyaman gitu kan. Mungkin itu anak-anak akan berada pada fase belajar yang seperti biasa konvensional saja. Di sana akan ada perbedaan kalau misalkan nanti saya angkat mengenai komunitas praktisi ini. Karena dari komunitas praktisi atau komunitas belajar itu kan kegiatannya itu memang benar-benar secara secara berkala gitu kan. Artinya guru-guru yang terlibat dalam komunitas belajar itu akan secara berkala pula terupgrade ilmunya. Ini seperti itu, Bu. Oke, karena di bab 2 juga Teteh mengangkat komunitas praktisi ya. Iya, Tapi saya pikir mungkin nanti media sharing salah satunya untuk mengenalkan student agensi seperti apa gitu. Kalau mau itu iya, dijadikan hasil riset dan sharing ilmu ataupun apapun nanti workshop atau FGD ya Teh ya. iya. Oke, saya pikir itu saja ya karena saya terlalu banyak berbicara ya, terlalu banyak catatannya. Ada 20 tadi sudah ya Teh semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi bahan untuk memperbaiki untuk tesis nantinya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Rita atas segala macam masukannya sangat lengkap ya. Teh Risa, ini kalau direkam insya Allah tidak akan terlewat ya. Tadi poin-poin pentingnya barangkali perhatikan secara teknis ya. Kemudian tadi ada di bab 2 mungkin perlu ada penyederhanaan ya Bunda Rita ya. Kemudian di rumusan masalah perlu ini lagi untuk supaya fokus kepada merdeka bermain sehingga mungkin rumusan masalahnya menjadi lebih simpel ya. Karena ketika bicara implementasi maka aspek assessment, aspek materi, bahan ajar dan segala macam juga masuk ke situ. Jadi kalau saya lihat di sini arahan dari Bunda Rita ini lebih kepada fokus barangkali ya supaya lebih difokuskan kepada IKM, merdeka bermainnya yang lebih dimunculkan dan dikaitkan dengan student agency itu sendiri sehingga hal-hal yang kira-kira tidak terlalu relevan mungkin nanti bisa dieliminasi ya. Kemudian untuk bab 3 alasan studi kasus dan seterusnya tadi sudah disampaikan ya, mungkin bisa dipertegas kembali ya kenapa Teh Risa memilih itu gitu kan, karena pada level sekolah yang memungkinkan untuk dikaji lebih mendalam untuk bisa melihat gambaran implementasinya seperti apa ya. Itu mungkin dari Bunda Rita yang bisa saya resume sedikit ya, tapi catatan lengkapnya ada di Teh Risa ya. Nuhun sekali lagi Bunda Rita Mariana ya. Ya, berikutnya mohon. Berikutnya kita ke Bunda Eis. Mangga silakan Ibu Dr. Eis Kurniati MPD, barangkali berkenan memberikan arahannya, silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Heni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu ya untuk Risa yang sudah sampai pada tahap seminar proposal ini. Selalu saya komporin Bu Heni ya, setiap ketemu pokoknya Iraha, saya siap menjadwalkan gitu. Dan akhirnya 2 minggu yang lalu staf sudah menyampaikan bahwa Risa sudah daftar dan itu satu kebahagiaan bagi Kaprodimanya Bu Heni ya. Mau penyelesaian studi term ini. Asa Aduh, diudag-udag gitu Teh. sebentar lagi juga saya akan ngirim surat cinta untuk Surat para cinta. dosen ya, karena banyak yang belum selesai dan progresnya banyak yang mandek kuliah penyelesaian tesisnya ya. Nah, terkait dengan proposal yang ditulis oleh Risa dan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Rita tadi saya kira sudah sangat lengkap, luar biasa sekali ya Bu Dr. Rita ini. Mungkin kalau ditambah waktu pertanyaannya bisa 100 Riz gitu ya. Bisa seharian kamu ngejawabin. Tapi alhamdulillah tadi ya banyak sekali masukan dan saya juga tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bu Rita tadi ya. Mungkin soal teknik administrasi juga sama ya, mohon diperhatikan ya Risa. Jadi kalau yang dikirim ke para penguji itu harusnya sudah betul-betul utuh gitu, jangan sampai saya jadi merasa ini tanda tangan berarti saya kenapa tuh sudah ujiannya. Henny juga tidak tanda tangan, saya juga tidak tanda tangan, tapi sudah ujian kan jadi berarti ada sistem administrasi yang salah gitu ya, yang kurang tepat gitu. Nanti mohon diperhatikan lagi. Mungkin saya tidak memberikan pertanyaan ya, karena saya terus terang sangat menarik sekali apa yang ditulis oleh Risa ini ya. Kayaknya dengan cara berpikir saya nggak jauh beda nih ya. Mungkin kita juga sering diskusi-diskusinya Risnya gitu. Jadi hanya mungkin saya memberikan saran saja Bu Heni, karena topiknya kan sepanjang yang saya tahu juga belum ada yang menganggap soal student agency ini ya, dan ini menurut saya sesuatu yang ya bisa jadi novelty-nya Risa gitu ya. Hanya di latar belakang saya sepakat tadi mungkin ya dengan yang disampaikan oleh berita soal state of the art itu, karena Risa itu udah mengutip banyak riset ya yang terkait dengan bermain, terkait dengan student agency juga. Tapi narik ke gap-nya tuh belum smooth gitu Riz ya. Jadi why kemudian tema ini perlu diangkat ya, itu yang belum, kayaknya kurang 1-2 paragraf lagi lah gitu yang menjelaskan tentang gap ini gitu. Jadi kalau selama ini misalkan riset-riset yang terkait dengan merdeka bermain itu lebih fokus pada aspek apa, misalkan aspek apa gitu ya, atau soal kurikulum merdeka itu lebih pada apa gitu. Jarang misalkan yang membahas terkait dengan student agency, yang mesti muncul kalimat seperti itu gitu. Jadi sementara yang mengkaji mengenai implementasi bermain
dalam upaya pengembangan student agency itu belum ditemukan. Nah, itu harus eksplisit gitu ya, supaya apa yang dituliskan oleh Risa di depan itu soal riset-riset yang terkait dengan bermain, merdeka bermain, tentang pentingnya student agency, referensi-referensi dari luar ini teh ngeling gitu dengan apa yang mau ditulis oleh Risa, itu diperkuat saja di latar belakang ya. Jadi saya sarankan mungkin 1-2 paragraf lagi lah gitu ya untuk memperkuat gapnya ini. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, bab 2 itu karena Risa sudah mengutip banyak resource ya. Saya tahulah kekhawatirannya karena ketika kita berbicara soal ABCD itu takut ditanya A, B, C, D gitu ya, sehingga semua dimasukkan gitu. Tapi apa yang penting di dalam bab 2 itu kan soal bagaimana kita memilih theoretical framework yang akan kita gunakan untuk membaca data nanti gitu. Nah, saya lihat ada beberapa konsep di situ ya, misalkan yang Ki Hajar Dewantoro. Apakah mau Ki Hajar Dewantoro, konsepnya Ki Hajar Dewantoro yang akan digunakan sebagai pisau analisisnya gitu ya, atau yang lain gitu, karena ada teori yang lain juga kan yang digunakan oleh Risa ini. Nah itu mungkin harus dipikirkan gitu ya, yang mana gitu ya untuk nanti Risa akan menggunakan kacamata mana Risa itu ketika membaca data yang ditemukan nanti gitu. Karena kalau kita menggunakan sudut pandang yang panjang, lebar dan banyak itu kan nggak akan selesai gitu. Jadi kita menggunakan sudut pandang misalkan bermain dari teori surplus energi kan berbeda dengan cara berpandangnya, cara memandang teori bermain itu dari sudut pandang relaksasi atau kontemporer, teori-teori kontemporer ya, akan sangat berbeda gitu. Nah, Risa ini fokusnya mau ke yang mana supaya apa nanti pada saat menganalisis data itu fokus gitu. Bukan berarti yang lain tidak boleh gitu, hanya nanti yang nggak akan selesai gitu tesisnya ya. Itu saja sih saya mah Bu Heni, karena yang lengkapnya tadi sama Bu Rita udah semua, nggak usah ditanya ulangnya pokoknya mah. Setelah ini segera perbaiki, kan nggak terlalu banyak ya Riz ya, supaya keluar segera SK pembimbingnya gitu. Amin. Ya Bu. Itu Iya, saja Bu Hen, Wilujeng ya, Rista ya. Mangga, Mudah-mudahan, ya. Nuhun Bunda Ais masukannya tadi dicatat ya Teh Rita ya. Teh Risa ya, Iya. ada beberapa yang tadi juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Rita ya. Jadi kita nanti diskusi lagi untuk mengakomodasi segala macam saran dan masukan dari para penguji sehingga nanti mungkin bisa segera berlanjut ke dalam penelitian yang sesungguhnya ya. Ini kan baru gagasan awal ya. Ya, terima kasih untuk Bunda Ais, terima kasih untuk Bunda Rita. Insya Allah ini akan segera ditindaklanjuti sehingga tidak perlu berlama-lama. Tadi kata Bunda Ais ya, terbit SK pembimbing dan langsung lompat begitu ya. Karena lumayan gitu ya dari proses sempro Harusnya juga. kalau sempro udah selesai itu Bu Heni ya, bab 1, bab 2, bab 3 kan sudah hampir setengahnya. Ya, Harusnya sudah bisa langsung ke lapangan. Ini saya sudah sedang bisa ke memikirkan instrumen begitu ya. ya. Ini Jangan instrumennya langsung, sudah ada loh jangan dari sebetulnya nol. Teh Risa. Instrumen udah ada Risa mah. Iya, tinggal diperbaiki Jadi kalau sesuai sudah oke, kebutuhan. itu bisa langsung ke lapangan. Ini saya melihat ya, menganalisis kenapa penyelesaian studi kita masih panjang tuh diantaranya itu. Ketika terbit SK itu di nol dari gitu SC proposal tuh. Saya mungkin nanti perlu kita diskusi ya di dosen-dosen ya supaya lebih cepat gitu penulisan tesisnya. Aduh ini banyak deg-degan nih, saya mau ngirim sebentar lagi WA. Mangga Bu Heni, engkau potong punten. Ya, oke, nuhun. Ya, jadi nanti kita akan tindak lanjuti ya, kita tunggu SK-nya, kemudian nanti kita akan men-set ya, membuat schedule gitu untuk penelitian sehingga bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang diharapkan ya. Oke, nuhun sekali lagi. Alamin, kita ucapkan bersama-sama mudah-mudahan berjalan lancar seperti yang sudah direncanakan ya. Nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Sadayana. Ya, Sami-sami. sami-sami. Ibu nuhun, Bu Rita, Bu Ais. Sami-sami. Bunda Bila, Bila. Indri. Iya nuhun Ibu. Nuhun Sadayana Bu. Bila nuhun.
Nuhun Bu Ibu. Nabila, hatur nuhun Bu Nabila. Ya, Pamit ya. Ya, mangga Bu. Teh Risa jangan dulu keluar ya. Iya, baik. Teh Risa nanti udah revisi, Ya, Bu. Mami Atos langsung nyungkeun tawisan mah paling ke penguji Bu Oi sareng Bu Rita. Oh, mohon banget. Mungkin langsung ngadamel eta SK pembimbing. Mohon. Untuk hasil revisinya berarti saya tembuskan ke beliau-beliau ya, Bu ya? Iya, penguji. Nah, termasuk Bu Heni juga. Diliatin aja dulu. Oh iya. Mm-mm. Ya. Baik, makasih ya, Bu Nabila. Mangga, pamit ya Teh. Mangga, Nuhun. mangga, mohon. Assalamualaikum. Salam.